Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alvina Damayanti, Ananda Reski Putri, Adinda Diti Jayaningtyas, dan saya sendiri Anggi Pravita. Kali ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap pelayanan informasi obat atau PIO di Apotek X. Maka manajemen mengukur dengan pendapat konsumen tentang sikap konsumen terhadap pelayanan, faktor 1, dan kepuasan terhadap pelayanan, faktor 2. Faktor 1, sikap konsumen terhadap pelayanan terdiri dari 10 butir. Misalnya butir 1, apakah Anda setuju bila waktu tunggu layanan obat non-resep termasuk kategori cepat? Faktor 2, kepuasan terhadap pelayanan terdiri dari 7 butir. Semua jawaban berupa pilihan dengan skala Likert sebanyak 5 skala, yaitu 5 sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Berikut adalah data-datanya. Baik, langsung saja kita praktekkan bersama-sama cara menguji validitas dan reliabilitas data yang telah diperoleh. Pertama, kita buka Excel, lalu kita copy semua datanya, dan kita paste ke aplikasi SPSS-nya. Dapat terlihat data yang masih belum rapi, judul kolomnya masih berupa var 00. Hal ini perlu dirubah di variable view. Klik variable view dan ganti var 00 tersebut dengan B. Tipsnya untuk mempersingkat waktu, blok semua var tersebut, kemudian Ctrl F. Nah, ini muncul kolom find dan replace. Klik replace. Kemudian ketikkan var 00 pada kolom find dan ketik B di replace with. Lalu klik replace all dan close. Kemudian kita ganti kolom terakhir dengan total. Selanjutnya kita kembali ke data view. Untuk menghitung validitas, caranya adalah dengan mengklik analyze, lalu klik correlate, dan pilih bivariate. Ctrl A semua datanya, kemudian pindahkan ke kanan. Nah, ini pastikan correlation coefficient kolom persen sudah terchecklist. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul dokumen korelasi untuk melihat valid tidaknya suatu item. Nah, di sini terdapat B01, B02, dan seterusnya yang merupakan item atau pernyataan-pernyataan dari jawaban kuesioner yang diperoleh. Kemudian di sini juga ada percent correlation atau nilai korelasi, juga bisa disebut R hitung. Kemudian di bawahnya ada nilai signifikansi dan N adalah jumlah respondennya. Selanjutnya ke kolom total paling ujung. Jadi untuk melihat suatu item itu valid atau tidak, yaitu dengan melihat nilai signifikasinya. Apabila nilai signifikasinya kurang dari 0,05 sama dengan valid. Tapi kalau lebih dari 0,05 sama dengan tidak valid. Misal pada pasien AA, hasil nilai signifikasinya mengisi jawaban kuesioner adalah 0,882. Maka bisa dikatakan pasien AA
menjawab kuesioner dengan tidak benar. Atau dapat dinyatakan jawaban kuesioner dari pasien AA tidak valid. Lalu lanjut pada pasien BB, nilai signifikansinya yaitu 0,000, maka dapat dikatakan pasien BB sudah menjawab kuesioner dengan valid, dan seterusnya dilihat satu persatu. Selanjutnya, kita kembali ke data view untuk menguji reliabilitasnya. Kita gunakan data yang tadi sudah dimasukkan, caranya dengan klik Analyze, kemudian klik Scale, dan pilih Reliability Analysis. Kemudian Ctrl A, dan totalnya ditinggal. Kemudian pindahkan ke kanan. Kemudian klik statistik dan checklist scale if them deleted dan klik continue. Klik OK. Nah, ini merupakan datanya. Selanjutnya, kita ke tabel reliability statistik. Dikatakan reliable jika nilai convex alpha harus lebih dari 0,6 dan hasil kita yaitu 0,792. Jadi bisa dikatakan bahwa kuesioner sudah reliable. Sekian tutorial uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.